Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 19 Januari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Meski pemerintah sudah menetapkan penurunan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter mulai Rabu 19 Januari, namun di pasaran di Banjarmasin masih berlaku harga sebelumnya, yaitu Rp19 hingga Rp20.000 per liter. Menurut pantauan di sentra Antasari Banjarmasin, terutama di tingkat penjualan grosir, minyak goreng baik kemasan maupun curah masih menjual dengan harga sebelumnya tersebut. Sebagaimana di toko Adi, minyak goreng kemasan, beberapa merek minyak goreng masih dijual mulai harga Rp20.000 ke atas per kemasan 1 liter. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Salma Saurin yang akan menyampaikan laporannya. Halo Salma. Selamat Halo sore Salma. Tribun News. Iya, selamat sore Tribun News. Iya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, apa yang menjadi alasan pedagang ini masih belum menerapkan harga sesuai ketetapan pemerintah? Nah, berdasarkan pantauan di pasar tradisional maupun pasar modern dan wawancara dengan pedagang setempat, baik itu pedagang minyak goreng kemasan ataupun minyak goreng curah, untuk harga mereka tetap memberlakukan harga semula karena belum ada pedagang yang membandrol harga tersebut karena dari distributor juga belum ada memasukkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, Mbak. Oke, kemudian bagaimana komentar para agen maupun pedagang terhadap penetapan harga tersebut, Salma? Nah, mengenai komentar para pedagang, bahwa kebijakan pemerintah dengan menurunkan harga 14.000 itu memang sudah diketahui oleh pedagang setempat, tapi mereka dengan memberlakukan harga tersebut masih menunggu adanya masukan dari distributor-distributor setempat. Mereka mengetahui adanya impor tersebut, tetapi barang yang mereka ketahui akan masuk dari distributor pada bulan ini. Tapi belum diketahui kapan tanggalnya. Kalau sudah barang itu ada, mereka akan jual sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu, Mbak. Ya, kemudian apakah saat ini ada perubahan tingkat permintaan minyak goreng baik kemasan maupun curah? Mengenai permintaan minyak goreng, menurut para pedagang itu masih terbilang normal sampai saat ini. Tapi para masyarakat pun, kata para pedagang setempat, mulai sudah bertanya-tanya terkait dengan harga tersebut. Nah, dan dengan adanya harga nanti ada penurunan, mereka secara otomatis juga akan menurunkan harga jual di tingkat agen atau di tingkat pengecer-pengecer, begitu. Kemudian bagaimana stok minyak goreng di pasaran Banjarmasin sendiri? Apakah kurang, cukup, atau malah berlebih? Terkait dengan stok yang ada di pasaran sentra Antasari khususnya di Banjarmasin, minyak goreng khusus kemasan itu relatif sangat cukup sekali. Hanya saja dari penuturan para pedagang untuk minyak curah, ini yang masih sangat terbatas stoknya. Padahal untuk permintaan minyak curah di tingkat konsumen di Banjarmasin itu sangat terbilang sangat tinggi dan dominan kalangan-kalangan pedagang kuliner yang paling banyak meminta untuk curah. Sebagaimana yang dikatakan oleh pedagang bahwa biasanya dalam seminggu mereka mendapatkan 20 stok durum dari distributor, namun sekarang ini mereka hanya mendapatkan 6 drum. Kondisi ini terjadi hampir 1 bulan terakhir. Namun untuk menyiasati tingginya permintaan dari para konsumen, para pedagang mau tidak mau mereka membeli yang berkemasan, namun dengan harga yang terbilang rata dengan minyak curah. Walaupun keuntungannya minim, mereka harus membuat minyak
kemasan itu menjadi minyak curah. Begitu. Baik, terima kasih Salma atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasir toko Ade serta pedagang minyak goreng Sentra Antasari. Berikut tayangannya untuk Anda. Makanya curah ini seperti idola gitu kayaknya. Kalau minyak curah naik, kalau turun. Sebenarnya kualitasnya sama, Kak. Atau kayak apa jadi akhirnya orang pada memilih, Pak? Ya, kayaknya hampir-hampir beda-beda tipis lah, Bu. Beda-beda tipis saja, Pak ya. Kami cuman lebih ini ya, Pak ya, kemasan lebih dikemas praktis ya. Wilmar mereknya nih. Nggih. Wilmar perusahaannya. Curah ini Wilmar juga. Jadi beda divisi. Satu perusahaan. Beda divisi doang. Nah, kan ibu punya mereknya Mahkota. Kalau bapak mereknya Seminya Wilmar juga. Saya curah. Nah, jadi dia berkeluarga itu ada kong kali kong gimana kayaknya supaya kita iya. Banyak. Tapi harapan bahwa minyak curah jangan sampai dihilangkan di pasaran ya, Pak ya. Nggih. Kalau memang dihilangkan berarti harga kemasan harus tetap standar harga murah ya. Ya kan standar pemerintah kan normalisasinya 14.000. Nggih. Nah, mudah-mudahan sampai ke Kalimantan kan belum 14.000. Iya. Belum, masih di Sumatera sama Jawa doang. Berarti Pian harapan menunggu bahwa ini terrealisasi sampai di pasaran Kalimantan Selatan. Warga Kota Jayapura dihebohkan dengan penemuan mayat wanita tanpa busana di ruas Jalan Raya Nafrikoya pada Selasa 18 Januari. Penemuan wanita yang diduga meninggal akibat ruda paksa ini saat ini telah diselidiki tim gabungan Polresta Jayapura Kota. Kapolres Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf Urbinas mengatakan sudah ada 4 orang yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Ia juga berpesan agar keluarga korban menahan diri sebab pihak kepolisian akan segera mengungkap dalang dari pembunuhan tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Hendrik Rewapatara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hendrik. Ya, halo, selamat malam rekan dan juga Tribuners. Iya Hendrik, selamat malam. Silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan. Jasad ini pertama kali ditemukan sekiranya pukul berapa? Oke, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa penemuan jasad wanita Parubaya ini di mana pada jam tepatnya pukul 7.30 waktu Indonesia Timur pada Selasa kemarin ya, di mana berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Polsek Abepura, di mana jasad tersebut ditemukan oleh 2 orang saksi yakni akan pergi untuk mengambil kayu bakar, namun mereka berdua pada saat memasuki ke hutan kaget dan menemukan jasad wanita Parubaya yang tanpa busana, dan oleh sebab itu mereka langsung memberikan informasi untuk ke pihak polisi untuk terkait jasad yang ditemukan. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Hendrik, apakah ada tuntutan dari pihak keluarga korban sendiri? Ya rekan Mei, baru saja tadi saya mendapatkan informasi dari Polsek Abepura juga bahwa keluarga menuntut agar para pelaku yang nantinya membunuh wanita Parubaya ini bisa segera ditemukan dan bisa diproses sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Hendrik, apakah sudah ada update terbaru tentang perkembangan kasus ini? Ya, untuk updatean terbaru saya tadi dari Polsek Abepura hingga menuju ke Kasat Polresta Jayapura Kota. Namun saat ini saya belum mendapatkan updatean terbaru, tapi untuk sementara 4 saksi yang sudah diperiksa dan pastinya ke depan nanti akan ada informasi tambahan terkait penemuan jasad karena pihak kepolisian sendiri sudah melakukan olah TKP dan nantinya ke depan pasti akan ada informasi tambahan terkait penemuan jasad wanita Parubaya. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Hendrik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gelap mata seorang pria di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Jamaludin membunuh istrinya bernama Hasnawati. Jamaludin menikam istrinya menggunakan pisau dapur sebanyak 4 kali. Peristiwa itu terjadi di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten
Konsel Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 18 Januari pagi. Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Konda AKP Syafruddin mengatakan pemicu peristiwa nahas ini karena sang suami sakit hati. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sultra, Fadli Aksar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fadli. Ya, halo Mei. Halo Tribunar. Ya Fadli, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi pembunuhan istri di Konawe Selatan ini. Ya baik Tribunar. Ya seorang suami di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, membunuh istrinya sendiri pada Senin kemarin, tepatnya tanggal 18 Januari 2022 pada pagi hari. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada saat sang istri dibonceng oleh kakaknya atau kakak ipar dari pelaku sendiri saat hendak menuju ke tempat sekolah. Sang istri ini merupakan guru di SMP Negeri 12 Konawe Selatan. Saat di perjalanan, sang suami sendiri sudah merencanakan aksi pembunuhan tersebut sebenarnya terhadap kakak ipar atau kakak dari sang istrinya tersebut. Di jalan ia melihat motor berboncengan dan mengejar motor tersebut sehingga diserempet hingga terjatuh. Sang kakak ipar sendiri lolos dari aksi upaya pembunuhan tersebut. Namun sang istri saat itu berteriak meminta tolong dan sang suami itu pun kemudian gelap mata dan menusuk istrinya sendiri sebanyak 4 kali di bagian dada kiri 2 kali, di perut kiri dan di paha sebelah kiri, sehingga sang istri yang juga guru SMP Negeri 12 Konawe Selatan tersebut meninggal dunia. Begitu Mei. Iya, kemudian apakah benar motif pembunuhan ini adalah lantaran sakit hati dan pelaku ini dijerat dengan pasal apa, Fadli? Ya baik. Sang suami sendiri mengaku saat kami berhasil mewawancarai, motif dari pembunuhan ini sebenarnya sakit hati. Sebenarnya sakit hati kepada sang kakak ipar. Namun saat terjadi tadi peristiwa membunuh sang istri, dia sakit hati karena tak bisa berkomunikasi dengan sang istri kurang lebih selama 3 bulan. Namun saat dirinya hendak menjalin hubungan atau ingin hubungan keluarga ingin mau rukun, namun menurut korban atau menurut tersangka dihalang-halangi sang ipar. Akibatnya dia pun melampiaskan sakit hatinya kepada sang istri. Namun juga tersangka sendiri mengaku sakit hati karena sang istri hendak menceraikan dirinya. Begitu, Men. Ya, baik. Terima kasih Fadli Aksar atas laporan Anda dalam Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Konda. Berikut tayangan ya untuk Anda. Karena sakit hati. Modusnya karena sakit hati, tidak ada komunikasi, terputus komunikasi. Diperkirakan istrinya mengajukan cerai kepada suaminya, sehingga suaminya merasa sakit hati, sehingga terjadi pembunuhan. Ini pasal 44 ayat 3 Junto pasal 338. Ancamannya 15 tahun penjara. Minyak subsidi Rp14.000 dari pemerintah akan datang 2 hari lagi di supermarket retail Tiara Dewata Denpasar. Untuk saat ini Tiara Dewata masih menjual minyak goreng kemasan dengan harga rata-rata di atas Rp20.000 per liternya. Manajer operasional Tiara Dewata, Novi Setio mengatakan pihaknya sangat mendukung hadirnya minyak kemasan sederhana yang disubsidi oleh pemerintah pusat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sari Utami, wartawan Tribun Bali yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sari. Halo Mei. Ya Sari, silahkan dengan informasi Anda bagaimana harga minyak goreng terkini di Bali. Ya baik, ketika saya melakukan survei tadi ke beberapa penjual minyak goreng, yang pertama itu ada supermarket yang ada di Denpasar, yakni Tiara Dewata. Di situ manajer operasionalnya Bapak Novi mengatakan bahwa minyak goreng yang pihaknya jual masih di atas harga rata-rata Rp20.000. Jadi
masih harga normal, masih harga yang memang diberlakukan sebelumnya. Nah, sementara itu ketika saya beranjak ke pasar tradisional yang berada di Jalan Gunung Agung Denpasar, salah satu pedagang minyak goreng di sana yakni Bu Maya mengatakan bahwa harga minyak gorengnya masih dijual dengan normal juga, yakni rata-rata di atas harga Rp20.000, kecuali untuk harga minyak goreng dengan ukuran 900 mili itu dijual dengan harga Rp18.000, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari para pedagang sendiri terkait minyak subsidi? Ya, jadi di sini karena kebijakan pemerintah sebelumnya yang maksudnya yang diluncurkan hari ini yakni harga minyak goreng minyak goreng kemasan sederhana atau yang disubsidi oleh pemerintah itu seharga Rp14.000. Sebelumnya banyak para pedagang yang sudah melakukan stok minyak goreng atau membeli minyak goreng dengan harga rata-rata di atas Rp18.000, Mei. Jadi mereka merasa nanti takutnya rugi ya, Mei, karena sudah nyetok banyak minyak goreng, lalu hadirlah minyak goreng kemasan harga Rp14.000 ini. Itu yang mereka khawatirkan dan mereka berharap semoga pemerintah bisa mengatasi hal tersebut. Terlebih dalam hal ini hanya produsen maksud saya hanya produsen saja yang diberikan subsidi tersebut. Lalu bagaimana dengan nasib para pedagang minyak goreng ini, Mei? Ya, kemudian Sari, kapan minyak goreng subsidi ini akan hadir di retail Bali? Ya, tadi sesuai dengan komunikasi saya dengan manajer operasional di Tera Dewata yang selaku juga toko retail yang ada di Kota Denpasar, kehadiran minyak goreng subsidi dari pemerintah akan hadir 2 hari setelah ini atau sekitar hari Kamis atau Jumat. Nah, sementara itu Departemen Store Ramayana yang juga menjual berbagai macam sembako juga mengatakan minyak goreng subsidi akan datang sekitar akhir pekan nanti, Mei. Baik, terima kasih Sari atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang pasar Gunung Agung Denpasar. Berikut tayangan ya untuk Anda. Ya bingung dagangnya ya, kadang udah nyetok, jadinya bingung. Itu gimana caranya itu jualannya yang udah kita kadang beli gitu. Kan orang-orang otomatis cari yang murah. Oke. Terus Bu, sejauh ini yang belanja itu kira-kira menurun nggak sih Bu minyak goreng ini? Ya, menurun sekali. Ya. Karena mahal, jadinya orang goreng nggak jadi goreng. Kenaikannya dari kapan nih Bu harga minyak goreng? Udah 3 bulan kayaknya kurang lebih. 3 bulan ya Bu ya? 3 bulan, ya sebelum tahun baru. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini Rabu 19 Januari menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman. Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme di sejumlah tempat dan dilakukan secara sengaja. Jaksa menyebut ex kuasa hukum Rizik Syihab itu melakukan beragam upaya untuk menebar ancaman kekerasan yang diduga bertujuan menimbulkan teror secara luas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Danang. halo rekan Mei. Iya Danang, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa agenda sidang pada hari ini. Ya, sidang lanjutan kasus dugaan terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaannya. Dalam sidang kasus terorisme ini, identitas saksi dirahasiakan karena merujuk pasal 33 dan pasal 34A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ada 3 orang saksi yang dihadirkan jaksa. Mereka diantaranya seorang petugas keamanan di acara baiat yang dihadiri Munarman berinisial HS, kemudian saksi dari panitia baiat berinisial K, dan 1 orang saksi lainnya berinisial T. Demikian, Mei. Ya, kemudian Danang, bagaimana keterangan para saksi di persidangan ini? Ya, dalam persidangan tadi, saksi AF mengungkap bahwa Munarman ikut dalam acara baiat kepada ISIS berkedok seminar di salah satu universitas kawasan Ciputat, Tangerang Selatan pada Juli 2014 silam. Dalam kegiatan tersebut, HF yang bertindak sebagai panitia bagian keamanan mengaku melihat secara jelas Munarman ada di antara peserta. Munarman disebut datang setelah sesi pemutaran video peperangan yang melibatkan ISIS dan persenjataannya. Sementara saksi K mengaku senang Munarman bisa ikut berbaiat dan mendukung kegiatan deklarasi terhadap khilafah. Saksi K menyebut kegiatan itu diselenggarakan oleh kelompok yang disebutnya sebagai faksi. Saksi K yang bertindak sebagai panitia mengurusi segala peralatan menyebut seminar berkedok baiat itu dihadiri kurang lebih 1.500 peserta. Katanya hampir seluruh peserta yang hadir berdiri sambil mengacungkan tangan seraya mengucap dukungan deklarasi khilafah. Demikian. Ya, kemudian apa tanggapan dari Munarman sendiri merespons keterangan para saksi ini? Saat diberi kesempatan menanggapi, Munarman langsung membantah dirinya berbaiat kepada pimpinan kelompok ISIS Al-Baghdadi. Ia membantah keterangan saksi pada bagian yang menyatakan dirinya ikut berbaiat. Hal yang sama juga diungkap oleh kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar, dalam wawancaranya seusai persidangan menegaskan bahwa Munarman tidak pernah berbaiat kepada pimpinan ISIS Al-Baghdadi. Aziz mengatakan Munarman tidak satu frekuensi atau pemahaman yang sama dengan faksi
yang menyelenggarakan kegiatan baiat tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Danang atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Munarman. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang berikutnya akan ada penyesuaian gitu loh, sehingga itu akan membuat kita kesulitan untuk melakukan pembelaan yang maksimal, dan kita mengungkap kejujuran atas para saksi ini akan sulit. Berarti Bang Munarman tetap tidak melakukan baiat ya gitu ya Bang? Tidak, sekarang kalau gini loh, tadi udah jelas konsekuensi baiat itu macam-macam. Dan Pak Munarman itu adalah, kita kenal adalah orang yang konsekuen. Kalau A, kalau B, seperti itu. Nanti kalau kita konsekuen misalnya untuk memperjuangkan sesuatu secara konstitusi, ya kita konsekuen. Nggak mungkin kalau misalnya ikut baiat, kan memperjuangkan dengan cara ikut Abu Bakar Al-Baghdadi tadi kan. Jadi sekarang faktanya kan enggak, setelah itu bahkan ada beberapa kesaksian, ya tadi sempat dengar kan, ada Sejumlah masyarakat yang peduli pada bahasa Sunda berkumpul di Perpustakaan Ajib Rosidi, Jalan Garut nomor 2, Kota Bandung pada Rabu 19 Januari untuk mengambil sikap terkait pernyataan yang viral dari salah seorang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang menyinggung masalah bahasa Sunda. Perwakilan dari masyarakat yang peduli bahasa Sunda, Cecep Burdiansyah, menyampaikan bahwa mereka merasa kecewa atas pernyataan Arteria Dahlan ini, yang mana ia merupakan seorang anggota DPR yang justru harusnya mendorong penggunaan bahasa daerah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Nandri Prilatama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nandri. Halo Bang. Ya, Nandri, silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana sikap dari elemen masyarakat Jabar ini terkait pernyataan Arteria Dahlan. Oke. Tadi sempat pada pukul 10 pagi sejumlah masyarakat dari elemen masyarakat peduli terhadap bahasa Sunda itu berkumpul di Perpustakaan Ajib Rosidi. Mereka ingin mengambil sikap atau langkah yang akan dilakukan terhadap anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan terkait pernyataan yang viral itu yang sempat menyinggung masyarakat Sunda. Begitu. Dan tadi juga berdasarkan keterangan dari perwakilan masyarakat Sunda, yaitu Cecep Burdiansyah, ada 3 hal yang dia tuntut terkait pernyataan Arteria Dahlan ini, yaitu yang pertama yaitu masyarakat Sunda menuntut DPP PDIP untuk menarik Arteria Dahlan sebagai anggota DPR atau di PAW-kan. Nah, kemudian alasan mereka menuntut terhadap PDIP itu ialah jika PDIP memikirkan masa depan di Jawa Barat, maka mereka harus mencopot Arteria itu secara mutlak. Dan kedua yang mereka tuntut itu mereka meminta Mahkamah Dewan untuk memeriksa motif dari pernyataan Arteria itu. Dan terakhir mereka akan mengkaji apakah ada unsur fitnah atau tidak. Jika memang tidak ada penggunaan bahasa Sunda oleh Kajati saat rapat, maka jelas Arteria itu mengganggu atau menimbulkan kegaduhan, sehingga mereka akan berinisiatif melaporkan Arteria ke Polda Metro. Gitu, Mei. Ya, kemudian apa langkah selanjutnya yang dilakukan elemen masyarakat Jabar ini? Untuk langkah selanjutnya, yaitu mereka akan mengarahkan kembali lebih luas masyarakat Sunda, dan tentunya seperti yang tadi diungkapkan Pak Cecep, itu akan jika memang terbukti itu ada unsur fitnah, itu akan melaporkan ke Polda Metro. Gitu. Dan tadi juga sempat di beberapa titik di Kota Bandung ada spanduk-spanduk atau poster yang sudah bertuliskan terkait Arteria Dahlan, seperti di salah satu di Taman Sari itu ada kata-kata yang menyebut Arteria Dahlan adalah musuh orang Sunda. Itu salah satu dari poster yang bertebaran di Jawa Barat, di Kota Bandung. Ya, kemudian Nandri, bagaimana tanggapan dari budayawan atau tokoh Jawa Barat sendiri terkait permasalahan ini? Oke. Tadi ada budayawan yang sempat diwawancara, yaitu Budi Dalton. Dia menyebut bahwa apa yang dikatakan oleh Arteria Dahlan itu sangat menyinggung perasaan masyarakat Sunda,
dan dia sangat menyesalkan atas apa yang dilakukan oleh Arteria Dahlan itu. Bukan justru meminta maaf, malah semakin mempergaduh gitu situasinya. Dan tadi juga sempat ada wawancara bersama tokoh Jabar, yaitu Bapak TB Hasanuddin. Dia juga menyesalkan dan sempat melakukan komunikasi dengan Arteria Dahlan secara langsung, menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Arteria Dahlan itu. Gitu, Mei. Baik, terima kasih Nandri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kantor Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat diserang orang tak dikenal. Akibatnya kantor desa tersebut rusak parah dari penyerangan kelompok OTK. Kaca depan kantor pecah, bahkan kursi di dalam kantor juga dibakar. Kejadian penyerangan tersebut sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah pada Selasa 18 Januari dini hari. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fahrun. Halo Fahrun. Ya, Fahrun, silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi penyerangan tersebut. Ya, rekan Mei, di mana kantor desa yang berada di Kecamatan Tapalang atau kantor desa Labuang Rano ini, itu kemudian diserang orang tak dikenal atau OTK pada pukul 13.30 dini hari tanggal 18 kemarin, di mana sekelompok orang ini itu menyerang kantor desa dengan melempar dengan batu. Bahkan ruang kantor tersebut dibakar oleh OTK, di mana ada 7 kursi yang dibakar, dan platform rumah juga, platform kantor juga ikut mengalami kerusakan parah akibat penyerangan tersebut. Seperti itu, rekan. Ya, kemudian apa tanggapan dari pihak Polresta Mamuju sendiri terkait hal ini? Setelah pasca penyerangan ini, kepolisian kota Polresta Mamuju itu langsung mendatangi lokasi, kemudian menyelidiki kasus penyerangan tersebut, di mana Polresta Mamuju dugaan sementara bahwa penyerangan kantor desa ini itu imbas dari pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 22 Desember 2021 lalu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di mana saat ini kasusnya masih didalami, di mana beberapa warga dari desa Labuang Rano ini itu kemudian dipanggil menghadap ke Polresta Mamuju untuk dimintai keterangan mengenai kronologi penyerangan kantor desa tersebut. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian selain tanggapan dari Polresta Mamuju, lalu bagaimana tanggapan dari Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Mamuju? Ya, Tribuners, dapat saya laporkan juga bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Mamuju itu mengakui bahwa ada beberapa sebagian kelompok warga khususnya di Desa Labuang Rano ini itu kemudian kecewa terhadap penetapan pemilihan kepala desa kemarin lalu melakukan perbuatan atau melakukan penyerangan kantor desa, pengerusakan. Namun pihak PMD saat ini masih mendalami apakah betul-betul dilakukan oleh sekelompok massa yang pendukung dari salah satu kades kemarin, karena laporan dari perusakan kantor desa ini itu belum masuk dalam di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mamuju. Namun dia mengungkapkan bahwa ini imbas dari pemilihan kepala desa serentak pada 22 Desember 2021 lalu. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Fahrun Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah pengungsi Afghanistan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan perumahan Royal Grande Batam Center. Aksi unjuk rasa kali ini pengungsi menggunakan satu lajur jalan Raja Haji Fisabilillah Batam Center. Berdasarkan pantauan, arus kendaraan yang berasal dari Simpang Gelail menuju Bundaran Madani terlihat macet. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Roma Ulisianturi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roma.
Halo rekan Mei. Iya, Roma, silahkan dengan informasi Anda, sudah berapa kali aksi ini dilakukan di depan perumahan ini? Baik, terima kasih rekan Mei. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan bukan pertama kalinya lagi, melainkan sudah dilakukan berkali-kali. Sebelumnya mereka juga sering menggelar aksi di depan kantor DPR di Kota Batam dan Wali Kota Batam, namun untuk di depan perumahan Royal Grande yang Batam Center ini mereka sudah menggelar aksi ketiga kalinya rekan Mei. Namun berbeda dari yang biasanya, mereka biasanya menggelar aksi di daerah Ruko Royal Grande ataupun di depan gerbang utama Royal Grande. Namun untuk aksi kali ini mereka menggunakan satu lajur jalan Raja Haji Ali Fisabilillah, sehingga membuat kendaraan pada saat itu menjadi macet dan padat. Pengendara baik roda 2 maupun roda 4 harus melaju dengan pelan-pelan lantaran pengungsi Afghanistan memblokade satu lajur jalan. Begitu rekan Mei. Iya, Roma, kemudian bagaimana respon dari pemerintah setempat terkait aksi ini? Baik rekan Mei, terima kasih. Aksi unjuk rasa pengungsi Afghanistan ini ternyata memang mendapat respon dari pemerintah Provinsi Kepri, di mana sebelumnya pemerintah Provinsi Kepri sudah pernah membahas hal ini bersama UNHCR. Namun pihak UNHCR juga masih belum memberikan jawaban apapun ataupun memberikan keputusan atas sejumlah pengungsi yang ada di Kepri ini. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian Roma, dapat Anda jelaskan apa tujuan aksi unjuk rasa ini? Baik rekan Mei, terima kasih. Pengungsi Afghanistan masih meminta hal yang sama, yakni dipindahkan ke negara ketiga seperti Australia, Kanada, dan negara-negara lainnya agar mereka dapat kembali beraktivitas layaknya manusia seperti biasanya, bisa bekerja dan mengecam pendidikan. Sementara saat mengungsi sekarang ini mereka hanya bisa berada di pengungsian saja, tidak diizinkan untuk bekerja, sekolah, walaupun mereka menerima uang bulanan setiap bulannya oleh UNHCR. Namun mereka ingin juga merasakan bebas seperti orang-orang lainnya, bisa bekerja, sekolah, dan beraktivitas lainnya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Roma Ulisianturi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengungsi Afghanistan. Berikut tayangannya untuk Anda. Australia lebih $72 miliar untuk menutup imigrasi di sini. Terus kami mau selesaikan masalah kami dengan ayam, karena ayam bisa bantu kami. Mau prosesnya dari ayam settlement untuk pergi ke negara ketiga. Tapi ayamnya ambil uang dari Australia, dia nggak mau kami pergi ke negara lain. Yang mau kan tetap sini, kami nggak seperti manusia lain. Kami nggak bisa kerja, kami nggak bisa beli rumah, kami nggak bisa naik mobil atau beli mobil, naik motor, nggak bisa. Tapi kami yang maunya proses aja, mau tinggal seperti manusia yang lain. Mau normal lah. Mau normal lah. Nggak bisa cuma makan tidur di rumah aja. Jadi intinya IOM udah ngambil uang di sana, tapi ya, dia mau bawa setiap bertahun ambil uang dari UNHCR untuk menutupkan orang imigrasi di sini ya. Tapi kalau kami kan mau ke negara tiga, UNHCR juga mau ke negara tiga juga minta kami. Ya, dia mau kami. Tapi IOM sama UNHCR nggak mau. Sudah berapa tahun di sini? Saya udah lebih 7 tahun. Lebih 7 tahun. Ya, ada orang sampai 10 tahun. Sebelum ke Batam dari mana dulu? Sempat di mana dulu? Sempat di kota mana dulu? Saya sebelum Batam di Kupang NTT. Di Kupang NTT. Dengan abang siapa namanya? Bagaimana? Namanya? Ahmad. Ahmad apa? Ahmadullah. Selebgram Gaga Muhammad divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis Hakim, Gaga Muhammad dinyatakan bersalah oleh jaksa dan dituntut 4,5 tahun penjara. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ari Pujiwaluyo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ari. Ya, halo rekan Mei. Ya, Ari, silahkan dengan informasi Anda bagaimana sidang Gaga Muhammad terkait kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelapor Laura Anna ini.
Iya, terima kasih rekan Mei. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus dugaan kelalaian kecelakaan lalu lintas. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu Lingga Setiawan memvonis Gaga Muhammad dengan hukuman penjara 4,5 tahun dengan denda Rp 10 juta. Jika memang Gaga Muhammad tidak membayar denda, maka Gaga Muhammad akan kembali menjalani penjara tambahan selama 2 bulan. Dalam sidang tersebut juga terlihat keluarga Laura Anna, yakni dihadiri oleh ibunya dan juga kakaknya, yaitu Greta Iren. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana suasana di persidangan tadi? Apa yang menjadi pertimbangan hakim memvonis Gaga 4,5 tahun penjara? Ya, dalam memutus perkara dugaan kecelakaan lalu lintas ini, bahwa majelis hakim mempertimbangkan sisi yang dalam meminta maaf kepada kasusnya dan juga terlihat selalu menyudutkan Laura Anna di dalam persidangan. Lalu yang kedua, bahwa kemudian kendaraannya diawali dengan mabuk, di mana Gaga Muhammad dan Laura Anna sebelumnya pergi ke tempat ke sebuah resto atau bar di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Nah, dalam keberadaan di sana mereka minum minuman beralkohol dan juga setelah jalan pulang sekitar pukul 4 pagi, Gaga Muhammad mengaku mengantuk. Diduga hal tersebut karena dipicu dari minuman beralkohol ini. Ya, kemudian bagaimana respon dari Gaga dan keluarganya serta keluarga mendiang Laura Anna sendiri terkait vonis 4,5 tahun penjara ini? Ya, keluarga Gaga Muhammad yaitu ibundanya mengaku menerima putusan hakim bahwa menurutnya ini adalah keinginan dari keluarga Laura Anna. Sementara itu keluarga Laura Anna juga menerima putusan dari majelis hakim yaitu yang memvonis Gaga Muhammad selama 4,5 tahun penjara atas perbuatannya itu. Dan menurut kuasa hukum dari Gaga Muhammad, Fahmi Bamit, mengaku pihaknya berencana akan membuat memori banding guna menanggapi putusan majelis hakim terkait Gaga Muhammad ini. Baik, terima kasih Ari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Gaga Muhammad selaku terdakwa. Berikut tayangannya untuk Anda. RT nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan yang lainnya yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad tersebut di atas terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2, menjatuhkan pidana pada terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 10 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3, menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sebenarnya dari pidana yang dijatuhkan. 4, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5, menetapkan barang bukti SIM A atas nama Gaung Sabda Alam Muhammad dikembalikan kepada terdakwa. Dan 6, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami Lingga Setiawan sampai Dosen Minister Hukum sebagai hakim ketua, Gagat Said Bahuri sarjana hukum, Gamat Suharta sarjana hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh penuntut umum terdakwa dengan didampingi. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. 3 orang pemuda berinisial IM, FMM, dan MF diamankan oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota dan unit PPA Polresta Bogor Kota. Ketiganya dilaporkan telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur berinisial NA yang masih duduk di bangku SMP. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Doni Erwanto menjelaskan, Polresta Bogor Kota menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan adanya perbuatan cabul kepada siswi SMP oleh beberapa orang yang dilakukan secara bergantian. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Lingga Arfian yang kini sudah terhubung bersama kami. Perkembangan penanganan kasus pencabulan terhadap gadis di bawah umur ini. Ya, Mei dan rekan-rekan Tribuner, seperti diketahui beberapa waktu lalu seorang anak berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku pelajar SMP menjadi korban aksi pencabulan dari 3 orang pemuda di Kota Bogor. Saat ini Polresta Bogor Kota melalui Satreskrim Polresta Bogor Kota dan unit perlindungan perempuan dan anak masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman kepada 3 orang tersangka yang sudah statusnya sudah ditetapkan tersangka kemarin, dan hari ini juga terus dilakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka ini untuk mencocokkan gitu antara keterangan korban, kemudian pelaku dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Bogor Kota. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian Lingga bisa dijelaskan kronologi singkat terkait kasus ini? Ya, Mei, kasus ini terkuak ketika adanya seorang anak SMP pelajar di Kota Bogor yang berusia 15 tahun tersebut melaporkan kejadian itu, yang kemudian dilaporkan kembali oleh masyarakat kepada pihak kepolisian, yang dalam waktu singkat polisi berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang memang awalnya kronologis dari kejadian ini bermula dari adanya pesta miras dari para pelaku ini, yang kemudian salah satu pelaku menjemput dilakukan oleh para pelaku ini. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian tadi disebutkan korban dan pelaku ini terpengaruh minuman keras. Apakah itu menjadi modus para pelaku ini melakukan aksi kejahatannya? Ya, Mei, benar sekali. Meskipun para pelaku ini mengaku bahwa korban menginginkan sendiri meminum minuman keras tersebut, namun para pelaku ini memanfaatkan ketidaksadaran dari korban, ataupun ketika korban terpengaruh minuman beralkohol tersebut, para pelaku ini kemudian melakukan aksi pencabulannya di tengah suasana yang sepi di sebuah rumah kosong di kawasan Tanah Sereal. Selain itu juga motif dari pelaku ini juga mereka melakukan perkenalan melalui media sosial, sehingga antara korban dan pelaku awalnya tidak kenal, kemudian bertemu, dan saat bertemu itu mereka melakukan minuman keras, dan saat terpengaruh minuman keras pelaku ini langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan aksi cabulnya. Seperti itu. Ya, kemudian terkait peredaran minuman keras yang banyak berdampak negatif di Kota Bogor ini, lalu adakah respon dari pemerintah Kota Bogor sendiri, Lingga? Ya, benar sekali, Mei. Sejak beberapa waktu lalu dan sampai nanti seterusnya, pemerintah Kota Bogor tetap komitmen terhadap peredaran minuman keras. Beberapa hari lalu juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyegel atau menutup sementara tempat hiburan malam yang memang menjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, untuk ke depan pihaknya juga masih terus akan melakukan razia ataupun inspeksi penjualan miras di lokasi di Kota Bogor, terutama penjualan yang ilegal yang berada di warung-warung pinggir jalan. Seperti itu. Baik, terima kasih Lingga atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Asusila mahasiswa. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita sampaikan kepada masyarakat Kota Bogor bahwasanya Polresta Bogor telah menerima pengaduan dari ataupun laporan dari masyarakat terkait dengan adanya salah satu siswi SMP yang
ada perbuatan cabul oleh 3 orang yang dilakukan secara bergantian. Di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Januari 2022, kemudian dilaporkan di Polresta Bogor yaitu tanggal 10 Januari. Dengan adanya tim yang sudah kita bentuk untuk menindaklanjuti terkait dengan kekerasan terhadap anak ataupun tindak pidana terhadap anak, pasti akan menjadi atensi kita, sehingga pada tanggal 10 langsung kita melakukan penuntutan oleh tim Satreskrim ataupun tim PPA, sehingga 3 orang tersangka ini dapat kita amankan dan juga kita tahan sampai dengan saat ini di Polresta Bogor Kota. Motifnya sendiri apa nih? Kalau motif sendiri dari sebenarnya ada salah satu korban dengan tersangka ini kenal, kemudian sempat diajak ke salah satu kotanya karena di sana itu ada pengaruh minuman keras, kemudian merasa tidak sadarkan diri dan tidak sadar secara utuh, makanya tersangka melakukan perbuatan cabul kepada korban. 3-tiganya mahasiswa, Nak? Untuk sampai dengan saat ini proses penyidikan mengidentifikasi bahwasanya 2 orang mahasiswa, 1 orang pekerja wira swasta. Barang bukti yang diamankan? Untuk barang bukti yang diamankan, 1 hasil visum, kemudian pakaian yang digunakan oleh korban sendiri pada saat kejadian. Oke, terima kasih. 1 orang tersangka anggota sindikat pencurian kabel tanah milik Telkom di sejumlah kawasan Jawa Timur yang ditangkap Polda Jatim terpaksa diberi tindakan tegas pada Selasa 11 Januari dini hari. Tersangka yang ditembak polisi dan dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya itu berinisial YS, 22 tahun, warga negara Batin Wayangkanan, Lampung. YS menjadi 1 di antara 7 orang anggota sindikat tersebut. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Luhur. Halo, sore. Ya, Luhur, silakan dengan informasi Anda bagaimana awal mula adanya laporan kejahatan pencurian kabel internet ini dan bagaimana juga kronologi penangkapan dari pihak kepolisian. Ya, untuk awal mula dari adanya kejahatan pencurian kabel internet bawah tanah milik PT Telkom yang dari Jawa Timur ini memang berawal dari laporan dari perusahaan Telkom itu sendiri yang melaporkan ada gangguan layanan internet yang kerap kali terjadi pada kurun waktu bulan yang beberapa bulan yang lalu. Dan memang pihak PT Telkom merasakan ada semacam gangguan internet, layanan internet terhadap masyarakat, yang kemudian setelah dilakukan internal untuk mengidentifikasi gangguan tersebut, ternyata didapati hasil analisis tim teknis beberapa komponen hardware kabel yang ada di dalam tanah itu ternyata dicuri atau hilang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dari pihak PT Telkom berusaha melaporkan temuan itu ke pihak Polda Jatim dan ditangani oleh pihak Jatantras di Treskrimum Polda Jatim, dan berdasarkan beberapa informasi kemudian penyelidikan akhirnya pihak Jatantras Polda Jatim mendapati aktivitas mencurigakan pada Selasa pekan lalu ya. Jadi memang pihak Jatantras bersama yang diakomodir oleh Unit 3 melakukan aktivitas pengintaian dan terhadap para pelaku yang menjalankan aksinya di kawasan Sidoarjo, di kawasan Kecamatan Waru ya, dan akhirnya dilakukan penangkapan di sana dan didapati ada 7 orang tersangka yang melakukan aksinya, yang melakukan aktivitas penggalian, pemotongan di sejumlah terminal kabel Telkom yang ada di bawah tanah, dan ketika melakukan mekanisme penangkapan ternyata didapati sesuatu bentuk perlawanan dari 1 orang pelaku yang berinisial YS ya, warga Lampung itu. Jadi YS tersebut sebagaimana disampaikan tadi mendapat tindakan tegas terukur dari kepolisian karena bisa melawan dengan menabrakkan mobil kendarainya itu sebagai aksi itu ke arah petugas yang hendak melakukan penyergapan. Ketika petugas berusaha untuk melakukan gertakan dengan mengarahkan tembakan ke atas udara pun YS tetap berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menabrakkan mobil yang dikendarainya itu ke arah petugas, dan tentunya petugas melakukan tindakan tegas
terhadap si YS, YS dinyatakan meninggal dunia ketika dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Semacam itu, Mas. Iya, kemudian berapa orang tersangka yang ditangkap dan bagaimana peran masing-masingnya? Ya, akhirnya dari mekanisme penangkapan yang terjadi pada Selasa pekan lalu itu didapati ada 6 orang tersangka yang berhasil diamankan unit 3, Subdit 3 Jatimras Ditreskrimum Polda Jatim, yang ternyata mereka membagi perannya itu begitu sistematik, yang ternyata ada beberapa orang yang bertugas sebagai penjaga area lubang. Jadi modus mereka adalah dengan menyaru sebagai petugas teknis PT Telkom yang seakan-akan sedang melakukan upaya perbaikan hardware atau komponen perangkat kabel bawah tanah di jalanan. Jadi mereka membuka lubang terminal, ada 2 lubang terminal 1 sama 2 ya skemanya, yang berjarak sekitar 200 meter. Jadi panjang kabel sepanjang 200 meter itu kabel bawah tanah itu dicuri atau dicabut, dipotong secara paksa menggunakan alat-alat semacam alat pemotong kabel khusus, kemudian alat senjata tajam juga, kemudian lakukan mekanisme penarikan yang ternyata mereka menggunakan kendaraan truk. Jadi mereka juga menggunakan 2 truk untuk melakukan mekanisme penarikan kabel bawah tanah itu, kabel internet itu dari dalam tanah, dipotong dengan jarak 200 meter itu ditarik paksa dengan menggunakan truk. Kemudian setelah berhasil ditarik, melakukan pemotongan di tempat itu juga, dan diangkut menggunakan truk itu, dan 6 pelaku itu semacam membagi tugasnya untuk melaksanakan atau mengeksekusi aktivitas pencurian kabel tersebut. Jadi ada 2 yang melakukan pengamanan, 2 orang, beberapa tersangka lainnya melakukan pemotongan, dan ada juga yang standby di dalam mobil untuk melakukan pengawasan, dan ada juga yang khusus untuk semacam mengangkut itu ke atas truk ketika potongan-potongan kabel itu. Iya, kemudian berapa lama sindikat ini beraksi dan bagaimana cara pelaku ini menjual gulungan tembaganya? Oke, berdasarkan informasi yang kami dalami kepada pihak Kasubdit 3 Jatimras ya, AKBP Lintar, jadi memang informasi yang dihimpun oleh mereka dilakukan oleh mereka, ternyata komplotan ini sudah beraksi kurun waktu setahun. Mekanisme penjualannya, gulungan kabel Telkom ini ternyata mereka komplotan ini memiliki semacam penada yang berada di luar Jawa Timur, penada khusus untuk menerima tembaga gulungan kabel yang hasil curian dari beberapa daerah yang mereka tuju atau menjadi tempat untuk melakukan eksekusi pencurian yang ada di kawasan Jawa Timur. Dan untuk harga 200 meter kabel atau tembaga kabel internet yang berhasil mereka curi itu, ternyata informasi yang diperoleh dari para tersangka bisa dihargai sekitar 200 juta untuk 200 meter tembaga yang ukurannya itu berasal dari terminal 1 hingga ke patokan terminal 2. Juga dari pihak penyidik Subdit 3 Jatimras juga tetap akan melakukan pengembangan ya terhadap kasus ini, karena diketahui memang berdasarkan dari profil dari para tersangka, mereka ini adalah pelaku sindikat kejahatan pencurian yang bersifat antar daerah, bahkan antar provinsi. Bahkan temuan dari pihak kepolisian ini ada upaya ada terdeteksi keberadaan anggota komplotan ini yang berada di kawasan Jawa Tengah. Pihak Polda Jatim masih berusaha untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya yang mungkin menjadi anggota dari komplotan ini untuk dilakukan pengungkapan kasus yang bersifat mendasar sampai ke akar. Semacam itu, Mas. Baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi dari hasil analisa tim penyidik, kelompok ini adalah kelompok Lampung. Ya. Adapun mekanisme yang mereka lakukan adalah melakukan pemotongan kabel bawah tanah dari terminal 1 sampai dengan terminal 2. Artinya lubang 1 dengan lubang kedua. Itu dilakukan pemotongan, kemudian ditarik dengan truk. Sehingga kabel yang jaraknya hampir
yang sekitar hampir 200 meter itu ditarik dengan truk, ya ditarik dengan truk, kemudian dipindahkan ke dalam truk. Nah, pada saat teman-teman dari Jatanras melakukan upaya penangkapan, ini mendapat perlawanan dengan cara melakukan dari kelompok, salah satu kelompok yang menggunakan kendaraan itu menabrakkan beberapa kali mobil petugas. Dinas Kesehatan Gresik membubarkan swab antigen tanpa izin di Terminal Bundar Gresik. Di tengah guyuran hujan, Dinkes, Dishub, dan Satpol PP menghentikan pelaksanaan swab antigen di stan terminal. Ratusan calon pekerja masih terlihat berada di depan stan swab yang digelar PT Arsat Sumber Daya Mandiri dan Klinik Gajah Mada yang berasal dari Mojosari, Mojokerto. Para calon pekerja mayoritas berasal dari luar Gresik, seperti di Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Willy Abraham, wartawan Surya yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Willy. Halo Mei. Ya Willy, silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana pelaksanaan swab antigen di terminal tersebut. Ya, pelaksanaan swab antigen tanpa izin di salah satu stan di terminal dari Kabupaten Gresik ini memang didatangi ratusan calon pekerja yang mana mereka merupakan para tenaga kerja dikoordinir oleh PT Arsat Sumber Daya Mandiri untuk disalurkan ke perusahaan pabrik mie instan yang ada di Gresik. Mereka melakukan swab antigen, namun pelaksanaan swab antigen itu tidak di klinik, tidak di puskesmas atau di fasilitas layanan kesehatan, melainkan di sebuah stan kosong yang mana itu adalah stan yang tidak layak untuk dilakukan swab antigen karena di wilayah terminal kebanyakan stan adalah diisi oleh warung kopi, kemudian penjualan tiket. Nah, ini tiba-tiba menjadi sebuah klinik dadakan untuk melakukan swab antigen kepada ratusan calon pekerja, yang mana calon pekerja itu ternyata mayoritas berasal dari luar Gresik, di Lamongan, Mojokerto, Jombang, dan Sidoarjo. Nah, pelaksanaan ini sendiri menimbulkan kerumunan karena lokasi standnya itu cukup kecil dan hanya ada 2 petugas kesehatan, yang mana itu 2 petugas itu mengaku berasal dari Klinik Gajah Mada yang ada di wilayah Mojosari, Mojokerto. Mereka melakukan swab antigen tanpa izin kepada Dinas Perhubungan selaku pemilik wilayah terminal, kepada Dinas Kesehatan selaku di wilayah Kabupaten Gresik, dan pelaksanaan itu dilakukan sejak pukul 9 pagi dan masih berlangsung bahkan hingga malam hari. Namun pelaksanaan itu tanpa izin Dinas Kesehatan dan dipastikan pelaksanaan swab antigen itu langsung dibubarkan karena sangat tidak layak dengan kondisi tertutup, ruang kecil, ratusan calon pekerja berkerumun di lokasi. Itu, Mei. Ya, kemudian Willy, seperti apa latar belakang perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tersebut? Ya, latar belakang penyedia jasa tenaga kerja PT Arsat Sumber Daya Mandiri tersebut ternyata memang tidak berasal dari Gresik. Dia mengirimkan undangan swab antigen kepada ratusan para pekerja yang berasal dari luar Gresik. Itu ternyata alamatnya ternyata bukan di Gresik. Saat ditelusuri di Kecamatan Duagung, alamat itu tidak ada dan tidak ada kantor di lokasi tersebut. Kemudian PT tersebut juga tidak tercantum di online video submission yang ada di Pemkab Gresik. Kemudian di pihak Dinas Tenaga Kerja juga mengecek dari 44 jasa penyaluran tenaga kerja di Kabupaten Gresik yang tercatat nama PT Arsat Sumber Daya Mandiri juga tidak ada. Nah, kemungkinan pelaksanaan swab antigen kemudian penyaluran tenaga kerja di
perusahaan mie instan di Gresik terindikasi penipuan tenaga kerja. Di sisi lain, Dinas Kesehatan swab antigen yang digelar di terminal itu juga sudah dibubarkan. Tidak boleh lagi ada pelaksanaan swab antigen karena tanpa izin dan juga pelaksanaannya di ruang tertutup. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan, total ada 697 calon pekerja yang rencananya akan disalurkan ke perusahaan mie instan yang ada di Gresik pada hari Jumat besok, sehingga pelaksanaan swab antigennya dilakukan sebelum hari Jumat karena 2 kali 24 jam hasil swab tes dicantumkan kepada para pekerja. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa perusahaan tersebut ada di Kabupaten Gresik dan tenaga kerja juga tidak ada. Kemudian kesehatan juga tidak dapat melakukan swab antigen. Sedangkan para calon pekerja yang jumlahnya 697 orang itu ternyata harus membayar uang untuk masuk di perusahaan sebesar 1.500.000 per orang. Kemudian swab antigen per orang harus membayar 150.000. Jika dikalikan 697 orang, total ada 1,3 miliar rupiah didapat oleh PT Arsat Sumber Daya Mandiri. Padahal PT tersebut tidak tercatat sama sekali tenaga kerja maupun dinas kesehatan dan pelaksanaan swab antigen maupun juga jasa penyaluran tenaga kerjanya. Sehingga para calon pekerja yang sudah terkoordinir dari Mojokerto ada koordinatornya sendiri, kemudian dari Jombang ada koordinatornya sendiri, Lamongan dan demikian. Mereka masih harap-harapnya mas karena faktanya PT tersebut tidak ada sebagainya. Pihak perusahaan mie juga berencana memberikan pernyataan resmi terkait keberadaan PT tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Willy atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Kaget sih ada dari luar Kabupaten Gresik yang kemudian tiba-tiba melaksanakan kegiatan swab di sini, tapi tanpa memberitahukan kepada kami, memberi informasi, dan kami juga menyesalkan di pihak yang dari PT yang menggunakan jasa klinik atau laborat ini yang kenapa kok tidak memberitahukan kepada kami kalau ada pelaksanaan kegiatan swab, kan mereka posisi ada di Kabupaten Gresik. Jadi kami langsung bergerak cepat, saya telepon Dishub, saya telepon Satpol PP karena ternyata kondisinya seperti ini dan ini pelaksanaannya juga di ruang tertutup. Padahal kita kalau melaksanakan swab antigen kita kan harus respect ya, harus dalam kondisi terbuka karena kalau misalkan nanti ada yang positif kan akan menyebarkan kepada seluruh. Berarti ini apa Bu, dibubarkan atau gimana? Dibubarkan. Memang rencananya sampai besok ya Bu ya? Tadi sih informasinya 2 hari, tetapi kami tidak mengizinkan. Jadi tidak mengizinkan di posisi di sini dan juga nanti dari Dishub tentunya juga punya kebijakan karena Dishub yang mempunyai lokasi di sini. Kegiatan ini kita ada kegiatan swab terkait untuk tenaga kerja yang akan kita masukkan di beberapa perusahaan di wilayah Gresik, Pasuruan dan Jombang. Jumlahnya berapa Bu ini untuk yang? Sekitar 710. Nah, Bu, ini kenapa ditempatkan di sini Bu? Kalau boleh tahu Bu? Karena rekanan klinik kita di Mojokerto, sedangkan anak-anak itu yang domisili Lamongan dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya itu keberatan untuk ke sana. Makanya kita mulai untuk ke sini, membawa klinik yang rekanan kita untuk ke sini. Kalau yang independen saya kurang tahu Pak, bervariatif. Kalau yang mengikuti klinik kita sekitar 300 itu sudah MCU sama swabnya. Petugas kliniknya dari Mojokerto, bukan dari Gresik ya? Bukan, Bu, ya? sudah rekanan kita. Ini sampai rekanan sudah lama sekali. Ini sampai berapa hari Bu? 2 hari. 2 hari ya. Pak sudah bikin tembusan ke Dinkes Pak? Swab masal ini.
makanya kita konfirmasi, masih kita belum tahu tempatnya dari hari kita. Berapa hari sih Pak? Informasinya 2 hari. 2 hari ya. Informasinya. Lah biasanya kan di Mojosari tadi cari tempat. Kalau dari Dinkes dan Disnaker tembusan apa? Tembusan dari ini mungkin masih belum ada. Karena apa? Ini kan dadahan tempatnya aja tadi belum tahu. Nah, hari ini perjananya perdana. Oke. Kenapa kok nggak ke klinik yang ada di Kebomas? Biasanya Bu Ibu di klinik. Ini tadi diundang, lokasinya nggak tahu di mana. Kita cari ke Kemer. Polres Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan orang atau human trafficking yang akan menjadi pekerja migran Indonesia atau TKI ilegal ke Malaysia. Dalam pengungkapan kasus human trafficking ini, 3 orang sindikat berhasil diamankan. Polisi juga menemukan 28 calon TKI ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Doni Kusuma Putra, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Doni. Ya, rekan Mei. Iya Doni, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi kasus penyelundupan ini bisa terungkap. Ya, terima kasih rekan Mei. Untuk pengungkapan dari kasus penyelundupan PMI ilegal ini berawal dari laporan dari masyarakat, yaitu tepatnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 14 WIB, tim opsional Satreskrim Polres Dumai memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tengku Said Umar, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, terdapat sebuah kontrakan yang dihuni oleh 28 orang yang diduga ini menjadi calon PMI ilegal yang hendak berangkat ke Malaysia. Berdasarkan keterangan atau informasi dari masyarakat tersebut, lalu tim opsional Reskrim Polres Dumai melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Rabu, tepatnya 12 Januari 2022, tim opsional Polres Kota Dumai berhasil mengamankan satu pelaku yang saat itu berada di rumah kontrakan tersebut, berinisial ZU bersama dengan 28 calon PMI ilegal ini, rekan Mei. Dan juga setelah dilakukan, setelah berhasil mengamankan ZU dan juga 28 calon PMI ilegal ini, Polres Kota Dumai juga melakukan pengembangan, dan di hari yang sama, yaitu pada Rabu tanggal 12 Januari 2022, tim opsional juga berhasil mengamankan 2 pelaku lainnya yang berada di Kota Pekanbaru, yakni SI dan SU. Dan dari tangan kedua pelaku ini berhasil diamankan HP dan juga mobil, rekan Mei. Seperti itu. Iya, kemudian berapa banyak calon TKI ilegal yang hendak diselundupkan ini dan dari mana saja asal mereka? Ya, jumlah TKI ilegal yang berhasil didapat dari kontrakan yang berada di Kecamatan Dumai Selatan tersebut ada sebanyak 28 orang, yang mana kota asal dari para calon PMI ilegal ini berasal dari Jawa Timur dan juga daerah Sulawesi, dan juga ada dari Sumatera Utara. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian Doni, apa yang dijanjikan para pelaku ini kepada calon TKI ilegal ini dan apa motif calon TKI ilegal ini untuk hendak pergi ke Malaysia? Ya, dari para tersangka, polisi berhasil mengorek informasi bahwa ke-28 PMI ilegal ini akan dijanjikan untuk bekerja di Malaysia melalui jalur yang mereka sendiri yang tidak tahu sebenarnya, dan satu orang itu menyetor sebanyak 5 juta. Setelah melakukan setoran sebanyak 5 juta,
Jadi di Kota Dumai ini diletakkan selama beberapa hari sebelum nantinya berangkat melalui jalur laut menuju ke Rupat, yaitu Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya dari Rupat sendiri akan menuju ke negara Malaysia untuk bekerja di sana. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Doni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Dumai. Berikut tayangannya untuk Anda. Memberikan uang kepada para tersangka kurang lebih 5 juta untuk meloloskan sampai diberangkatkan ke Malaysia. Sementara masih kita kembangkan untuk DPO. DPO masih ada 1 orang kita ini kan ya, pegawai Sadarse 1 orang kita masih kembangkan. Nantinya seperti apa, apakah ada tersangka lain yang nanti akan kita jadikan tersangka. Untuk pasal yang kita sangkakan terhadap para tersangka ini adalah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 81 dan Pasal 83, yang ancaman hukumannya adalah kurungan 10 tahun atau denda 15 miliar. Jajaran Polres Sorong Polda Papua Barat terus melakukan razia terhadap pengendara yang belum melaksanakan vaksin di jalanan Kabupaten Sorong, Papua Barat. Wakapolres Sorong, Kompol Emi Veniti Ruma mengatakan, razia vaksin di jalan telah berlangsung selama 1 bulan belakangan. Rata-rata pengendara yang terjaring razia memang belum pernah melaksanakan vaksinasi sama sekali. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Papua Barat yang sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo, selamat malam Mei. Ya, selamat malam Safwan. Silakan dengan informasi Anda bagaimana pelaksanaan razia vaksin yang digelar oleh Polres Sorong ini. Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa jajaran Polres Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat melaksanakan razia kartu vaksin bagi pengendara di jalanan di sejumlah titik di Kota Sorong, dan hari ini lokasi razia tersebut dilaksanakan di sekitar alun-alun Kabupaten Sorong, yang mana menyasar pada sejumlah pengendara termasuk roda 2 dan juga roda 4, dan bahkan ada sejumlah kendaraan dump truck pun terkena razia yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Sorong pagi tadi begitu. Iya, kemudian rata-rata pengendara yang terjaring di razia ini dari daerah mana saja, Safwan? Iya, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Polres, mereka menjelaskan bahwa pengendara yang terkena razia hari ini yaitu pengendara yang dari arah kota Sorong menuju ke Kabupaten Sorong, dan ada sejumlah pengendara juga yang dari Kabupaten Sorong Selatan menuju ke Kota Sorong terjaring razia, dan nahasnya pada saat razia mereka belum sempat mengikuti vaksinasi tahap pertama begitu. Ya, kemudian melihat hal ini, apakah ada himbauan dari pihak kepolisian terhadap para pengendara, Safwan? Ya, tentu ada himbauan dari jajaran Polres Sorong, yang mana mereka menghimbau agar masyarakat yang belum sempat ataupun yang sudah vaksin dosis pertama harusnya segera pergi ke loket-loket vaksin untuk mengikuti vaksinasi, sebab razia yang akan dilaksanakan oleh jajaran Polres ini akan terus dilaksanakan sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjaring lebih banyak lagi pengendara yang belum divaksin begitu. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Sorong. Berikut tayangannya untuk Anda. Penyekatan yang kita lakukan ini kita sudah laksanakan hampir kurang lebih 1 bulan. Ini rutin kita laksanakan berkaitan masyarakat yang
terjaring, yaitu masyarakat yang dari kota Sorong menuju ke Kabupaten Sorong, sama juga masyarakat yang dari Kabupaten Sorong Selatan yang kita sekat di Sorong. Demikian. Itu semua itu rata-rata untuk yang terjaring itu yang vaksinnya? Iya, terjaring vaksin semua. Yang belum melaksanakan vaksin sama sekali. Kami menghimbau kepada warga masyarakat apabila sudah melaksanakan vaksin kedua, di mana gerai yang dibuka silakan untuk melaksanakan vaksin kedua. Tapi yang selama ini kami laksanakan banyak sekali yang terdapat vaksin 1 yang belum melaksanakan vaksin 1 atau vaksin pertama. Itu rata-rata pengendara roda 2 atau? Roda 2, roda 4, masyarakat yang penumpang di dalam taksi atau angkut umum, seperti itu. Jadi kita menyampaikan bahwa silakan saja menunjukkan buktinya, yaitu di aplikasi Peduli Lindungi Diri atau tidak kartu yang sudah dibuat, sehingga tercatat dan terdata bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan vaksin pertama dan kedua. Setelah kami periksa, ya kami berikan kesempatan untuk silakan melaksanakan aktivitas seperti itu. Kalau belum, ya tetap kami turunkan dan kita mengikuti item-item dari meja pertama sampai dengan menerima sertifikat. Sosok Baharudin pelaku utama yang paling dicari dalam kasus penikaman anggota Rider Kostrad TNI AD, Pratu Sahdi, di Waduk Pluit terungkap. Baharudin ternyata bekerja sebagai seorang penjaga kapal di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Diketahui Pratu Sahdi merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 303 Setia Sampai Mati yang bermarkas di Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia datang ke Jakarta karena untuk berobat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gerald. Ya, halo Mei, dan selamat sore juga Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Gerald, bisa dijelaskan terkait penangkapan pelaku utama penikaman anggota TNI ini? Ya, Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pihak kepolisian atau tim gabungan dari pihak kepolisian hari ini atau Selasa malam kemarin baru saja menangkap pelaku utama atau sosok yang paling dicari dari kasus penikaman anggota TNI Pratu Sahdi hingga tewas di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu 16 Januari 2022 kemarin. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian hari ini, pelaku utama yaitu Baharudin ditangkap di kawasan Muara Baru, di dermaga Pelabuhan Muara Baru, saat dirinya sedang bekerja pada Selasa malam kemarin, dan yang bersangkutan saat ini sudah dibawa untuk selanjutnya ditangani oleh pihak kepolisian gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan juga Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan secara singkat siapa sebenarnya sosok Baharudin ini dan apa pekerjaannya? Ya, Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pelaku utama dari penusukan Pratu Sahdi ini, yaitu tersangka Baharudin, memang disebutkan oleh pihak kepolisian yang bersangkutan bekerja sebagai pekerja kapal di dalam dermaga Pelabuhan Muara Baru. Yang bersangkutan juga memang sehari-harinya berada di dalam kawasan Pelabuhan Muara Baru dan beraktivitas di sekitaran kawasan Penjaringan seperti di daerah Pluit dan sekitarnya. Penangkapan ini dilakukan setelah yang bersangkutan Baharudin ini pada Minggu dini hari kemarin menusuk Pratu Sahdi yang sedang nongkrong bersama rekannya di warung di seberang Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah penusukan itu yang bersangkutan memang sudah dicari selama 2 hari dan akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian pada Selasa malam kemarin dan saat ini sudah diproses. Ya, kemudian apakah yang bersangkutan ini sempat melarikan diri dan kemudian selain Baharudin sudah berapa orang yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Mei dan juga Tribuners, selain Baharudin, polisi total sudah mengamankan sebanyak 7 orang yang diduga kuat terlibat dari peristiwa berdarah pada Minggu dini hari kemarin. 3 orang lainnya saat ini masih terus diperiksa sebagai saksi. Nih.
kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Jakarta Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan perkembangan kasus penganiayaan yang mengakibatkan rekan kita, 1 orang TNI meninggal dunia dan 2 warga luka, dapat kami sampaikan bahwa dari 8 orang yang ada di TKP, 7 orang sudah berhasil kita amankan. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan, 4 orang sudah kita nyatakan sebagai pelaku dan 3 orang masih kita dalami dan masih kita periksa sebagai saksi. Ya. Adapun para pelaku ini yaitu B selaku pelaku utama yang melakukan penganiayaan, menusuk korban rekan kita anggota TNI hingga meninggal dunia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!